yang akan dijalani bersama Bapak nantinya. Selanjutnya Bapak ingin sampaikan, sebenarnya untuk kuliah online ini bagi mahasiswa baru menyulitkan atau repot ya. Satu Ya, Pak. sisi kita belum kenal, yang kedua banyak permasalahan yang muncul. Apakah jaringan, apakah paketnya nanti, atau faktor keuangan yang lainnya. Nah, itu pasti ada nanti ya. Tapi Bapak berusaha untuk mengurangi pengeluaran kita semuanya. Tidak hanya mahasiswa saja, Bapak juga banyak mengeluarkan paket untuk kuliah. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami. Nanti kita atur strategi yang baik bagaimana kuliah kita berjalan dengan lancar. Khusus untuk pertemuan pertama kali ini, kita coba memakai link Zoom ini dulu. Sepakat ya? Nah, untuk berikutnya Ya, Pak. tergantung kita. Kalau mau pakai link Zoom, oke juga. Kalau tahan paketnya boleh. Nah, tapi kalau tidak, kita ganti dengan kegiatan atau cara kuliah yang lain. Tapi maunya pakai link Zoom aja, oke Pak, enggak nolak. Nah, yang penting paketnya harus kuat. Ya, terus untuk perkenalan, memang kalau dari online saja susah juga mengenali ya. Ada yang belum mandi sini Pak Kenali, itu aja yang bisa Pak Kenali dari segi wajahnya. Ada wajahnya yang masih kabur. Ini sekedar saran saja bagi Bapak. Bagi kita yang kuliah, apapun mata kuliahnya, prodinya nanti, berpenampilanlah yang bagus. Kalau yang laki-laki setampan mungkin. Kalau yang wanita secantik mungkin. Agar kita nyaman di dalam perkuliahan. Kan tidak bisa orang lihat Pak, walaupun orang lain tidak bisa melihat. Tapi suasana diri itu menentukan kedalaman ilmu yang akan kita dapat nantinya. Alun mandi kuliah, Pak rasa ilmunya hanya sedikit dapat. Tapi kalau kita segar dalam kuliah, semangat, walaupun melalui Zoom, Pak yakin nanti ilmunya juga banyak didapatkan. Ya, ini saran Bapak. Terus untuk komunikasi, karena anak-anak Pak ini masih mahasiswa baru, tentu komunikasinya masih banyak terbawa suasana komunikasi di SMA. Jadi tolong kita sadar bahwasanya hari ini kita sudah jadi mahasiswa dan komunikasi kita itu lebih bagus dibanding dengan komunikasi waktu kita di SMA. Contoh komunikasi tentang kuliah dengan Bapak nanti ada 2 mata kuliah itu. Bapak tidak kenal dengan bahasa-bahasa anak muda sekarang, bahasa-bahasa pendek-pendek sekarang tidak kenal Bapak. Nah, jadi tolong dikurangi. Walaupun merasa sulit atau merasa tidak nyaman dengan kondisi seperti ini, tetap berkomunikasi mengeluarkan bahasa yang baik. Itu tidak hanya untuk Bapak saja. Nah, nanti ada bahasa-bahasa istilah, mungkin hari ini Bapak tidak tahu, setelah Pak tanya sama anak-anak muda pula, dikasih tahu, tapi komunikasi itu tidak bagus bagi Bapak. Itu ada penilaian bahwasanya kurangnya etika mahasiswa terhadap diskusi, terhadap kawan-kawan, termasuk juga kepada dosennya. Nah, jadi Bapak juga akan gunakan
cara komunikasi yang baik, gitu juga anak-anak Bapak nantinya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Jadi Pak. kita nyantai aja kuliahnya, tapi dapat ilmunya itu yang penting. Mungkin itu yang bisa Pak sampaikan dulu untuk materi. Nanti Pak share, kalau udah ada WA grupnya, Pak share tentang silabus pembahasan-pembahasan yang akan kita diskusikan untuk 1 semester ini. Terus nanti kalau linknya mati, boleh ulang bergabung ya. Nanti ini banyak yang perlu kita diskusikan. Silakan kalau ada yang mau dipertanyakan. Untuk perkenalan, Pak rasa cukup. Mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu, kita bersuah di Yayan Bukit Tinggi atau bertemu di Yayan Bukit Tinggi. Kalian tidak akan lepas dari incaran saya, incarannya maksudnya sampai kalian tamat, kalian akan berhubungan dengan saya karena saya dosen ombes dari peradaban Islam itu sendiri. Sampai kalian sidang untuk lulus atau sidang untuk jadi sarjana nanti, bisa jadi separuh atau lebih dari separuh saya yang menguji atau yang menandatangani tugas kalian terakhir nanti. Jadi makanya saya sampaikan komunikasi kita yang penting. Kalau kita merasa tidak nyaman dengan kondisi ini, mari kita diskusikan. Pak tidak ingin ada bahasa-bahasa anak muda sekarang yang Pak anggap tidak wajar atau tidak sopan nantinya. Oke, silakan kalau ada yang perlu kita diskusikan. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Oke, yang dari SMA banyak di sini? Banyak, Pak. Banyak. Ya, Pak. Yang dari pesantren ada berapa orang? Biar bisa ngukur pula nanti sampai di mana itunya, keilmuannya. Tidak ada yang mau bertanya? Oke, kita lanjutkan. Dalam kuliah MSI nanti, menurut, ini Pak sampaikan juga lah. Menurut anak-anak Bapak, apa sistem yang bagus kita gunakan? Sanggup tidak memakai Zoom setiap kuliah? Silakan bersuara. Buka saja suaranya. Ada yang sanggup, ada yang tidak, Pak. Ada yang sanggup, ada yang tidak. Nah, berarti kan perlu kita diskusikan itu. Kalau Bapak, kalau mahasiswanya sanggup, Pak sanggup. Tapi kalau mahasiswanya tidak sanggup, Pak juga tidak sanggup. Dan selain dari itu, Pak, Ya. Dan sebagian dari kami itu banyak yang terkendala sama jaringan, Pak. Jaringan. Ya. Oke. Banyaknya terkendala sama jaringan tuh. Yang lain apa kendalanya?
Paketnya juga terkendala? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, karena banyak perkuliahan ya. Jadi juga paket bermasalah. Lalu apa pilihan perkuliahan kita yang bagusnya? Coba, apa yang bagusnya? Ada yang bisa menyampaikan bagaimana kita kuliah? Yang berani dapat nilai A dengan saya. Jangan sekarang malu-malu nanti terkendala pula. Kami tidak sanggup Pak, kami tidak sanggup. Sekarang kita diskusi dulu Pak. Silakan. Ada usulan? Ini yang baru bergabung ya, silakan diisi absennya di menu chat. Nah, silakan diisi nama, NIM-nya, dan kehadiran. Tulis saja hadir. Ada usulan? Nggak ada. Baik. Kalau dengan dosen yang lain udah ada kuliah? Belum, Pak. Oh, belum ada. Oh, berarti masih bingung ya. Kalau dengan media Google Classroom, ada yang paham? Nggak paham, Pak. Nggak paham ya. Kalau dengan WA ada yang paham? Paham ya, bisa kan? Tapi WA kan fasilitasnya kalau untuk video kan enggak bisa banyak. Kalau untuk tugas, saya khawatir juga memorinya enggak tahan. Kena begitu banyaknya tugas-tugas nanti. Mana Kosma? Kosma tadi mana? Nah, coba Kosma. Ya, Pak. Ya. Mana Kosma? Pak. Ya. Baik, ini ada saran dari kawan. Bagaimana kalau pembelajaran materi di Zoom? Kalau tugas di WA atau Google Classroom? Atau di Google saja? Pak inginnya gini, ini bagus juga. Pak inginnya cukup satu-satu yang kita pakai, nanti terlalu banyak. Kalian melambaikan tangan karena tidak sanggup nanti. Tidak sanggup itu dari paketnya sudah buka video meeting, setelah itu buka Google lagi, buka WA lagi. Nah, bagusnya satu-satu aja.
Nah, ini ada juga izin berbicara Pak, Google Classroom lebih irit. Oke, Google Classroom lebih irit, betul. Tapi bisa enggak terjangkau semua kawan-kawan nanti? Bagaimana kita coba Google Classroom saja dulu. Bagaimana kita coba? Kami mohon. Sebab kalau di Zoom itu pakai waktu, Pak. Kalau di Zoom, saya akan sediakan Zoom-nya tidak pakai waktu. Tidak berhenti-henti sampai tengah malam saya sediakan. Tapi saya khawatir kalian tidak sanggup dengan paketnya nanti. Itu hanya dengan saya saja. Sebab Zoom ini besar makan paketnya. Kalau masalah berhentinya, saya akan sediakan. Saya beli paket Zoom-nya non-stop siang dan malam. Gitu. Tapi kalian bisa enggak ikut nanti? Kan itu khawatirnya sebab memang melalui Zoom ini paketnya agak banyak terkuras. Kalau dibanding Classroom, sepertiga itulah bandingannya. Makanya Pak sarankan khusus untuk kali ini aja lah kita pakai Zoom. Karena saya khawatir juga nanti masalah melalui paket. Kalian kuliah tidak hanya dengan saya, masih banyak mata kuliah yang lain yang mesti kalian bagi-bagi juga. Satu lagi ya Pak, izin Zoom. Kadang Zoom tidak lancar berbicara, kena jaringan. Saran Pak, yang mana lebih efektif? Kalau yang efektifnya ya memang melalui Zoom, tapi tidak kuat gitu kan. Melalui Zoom ini, saya akan bisa share tentang PowerPoint, tentang video-video, tentang teori-teori pembelajaran, bisa. Tapi kalian tidak bisa untuk mendownloadnya. Oke, ini ada pilihan aja dari Bapak. Nanti kita diskusikan lah. Nanti Bapak kasih RPS, rencana pembelajaran semesternya, materi-materinya Pak kasih, dan kalian mesti mencari materi-materi yang sudah Bapak kasih nantinya. Terserah di mana saja kalian cari, boleh melalui buku-buku di pustaka di mana saja, boleh juga dari internet. Silakan. Semua itu yang kalian cari, kalian buat resumenya. Saya tidak minta kalian mencatat. Nah, ini bedanya. Buat resume artinya apa yang kalian pahami tentang judul yang sudah Bapak kasih atau yang sudah kalian baca, apa yang kalian pahami, itu yang kalian tulis. Tidak berarti nanti kalian buka dari internet, ada pembahasan itu semuanya, terus kalian pindahkan, kalian tulis tangan semuanya. Saya kan tahu aja itu. Nah, jadi gunakan bahasa kita untuk materi-materi itu. Nah, ini saran Bapak. Nah, terus kalian buat resume setiap bab pembahasan. Nah, nanti
Resume itu ditulis di dalam satu buku saja. Untuk mata kuliah metode studi Islam MSI, kalian mesti punya buku tulisan, buku tulis 1 buah. Nah, gitu juga yang lainnya. Terus bagaimana diskusinya, Pak? Nah, ini saya juga kewalahan ini dengan mahasiswa baru ini. Kalau saya kirim lewat video, tidak bisa di-download. Nah, bisa, tapi banyak paketnya yang habis. Tapi untuk pendidikan kita tidak boleh pula terlalu irit kan. Nah, kita melalui WA group saja. Melalui WA group diskusinya. Silakan diketik apa yang bermasalah atau apa yang tidak paham ketika kalian menuliskan resume yang sudah kalian cari. Nah, nanti akan kita jawab di situ. Kami minta jawaban dari Bapak, dari kawan-kawan yang lain yang bisa membantu nanti. Nah, kita diskusikan saja di situ. Bisa melalui chat Pak jawab, bisa melalui suara juga nantinya. Nah, itu kan tidak terlalu memberatkan. Bisa dipahami? Ya, Pak. Nah, jadi untuk MSI nanti Bapak share RPS-nya. Setelah itu kalian mencari materi-materi yang sudah ditentukan. Setelah itu kalian tulis resumenya atau apa pemahaman kalian tentang materi yang sudah diberikan. Nah, catatan ada 1 buku khusus untuk mata kuliah MSI. Nah, sama waktu di SMA kan tidak boleh campur-campur bukunya. Nah, kuliah juga gitu, tidak boleh campur-campur. Dan kalau seandainya COVID ini cepat berlalu, resume kalian itu saya kumpul semuanya nanti. Nah, jadi tidak hanya untuk kalian, resume itu dikumpul nanti, saya periksa. Nah, disitulah saya bisa menentukan apakah betul mahasiswa ini kuliah dengan saya atau tidak. Nah, jadi jangan 2 hari menjelang saya kumpulkan, kalian minta waktu pula untuk menyelesaikan. Tidak ada ceritanya itu. Nah, suatu saat saya akan minta semua resume harus dikumpulkan. Nah, bisa dipahami? Nah, Bisa, Pak. terus resume yang dibuat setiap pertemuan itu harus dikirim pada saya. Nah, nanti Bapak diskusikan dulu dengan Kosma atau penanggung jawab lokalnya nanti. Di scan HP kan ada itu. Nah, tidak difoto ya, tapi di scan. Kalau difoto kan JPEG dia, nah, kalau di scan PDF. Nah, itu nanti disatukan setiap kali pertemuan, itu saya akan periksa nanti. Nah, jadi nanti dikumpulkan itu. Nah, jadi setiap kali pertemuan intinya resume harus dikirimkan. Apakah melalui WA atau melalui Google Drive nanti akan diskusi dengan Kosma atau penanggung jawab di lokal ini nantinya. Nah, mungkin itu dulu yang bisa Pak jelaskan. Ada yang mau bertanya silakan. Satu lagi ya Pak di sana. Nah, ini juga Pak sarankan selama kuliah aktivitas kalian juga kuliah lah dulu. Kemanapun kalian minta izin tidak bisa, beda juga. Kalian harus samakan walaupun kalian di rumah dengan di kampus. Di rumah kalian pakailah pakaian yang sopan, tidak bangun tidur kuliah dengan saya. Itu yang pertama.
Kalau di kampus pun kalian seperti itu. Kalian akan berdandan secantik mungkin dan segagah mungkin laki-laki ini. Di rumah juga sama. Terus, ada juga yang minta izin saya jemput mama saya ke pasar dulu. Nggak bisa. Nggak bisa itu. Kita kuliah. Sama waktu kuliah itu kita jalani kuliah dulu. Atau nanti kalian aja lah kuliah, saya izin pergi main dulu. Kan nggak bisa juga. Ya, nah, jadi apapun bentuknya, izin sebentar, ada keperluan boleh. Kalau pergi-pergi aja nggak bisa. Ya, terus nih absen diambil sesuai jam perkuliahan. Nah, jangan tengah malam nanti ambil absen. Tengah malam saya udah istirahat, udah baca buku untuk kuliah berikutnya. Kalau kuliahnya jam 1 atau jam setengah 1 sampai jam 3, setidaknya dalam jam kuliah itu absen sudah selesai. Maaf Pak, jaringan rusak Pak. Mana cara memaafkannya, toleransinya? Kalau jaringannya rusak 1 hari, mungkinlah. Atau diperkirakan dalam waktu 2 jam itu enggak masuk pesannya. Nah, itu juga enggak tahu Pak nantinya ya. Nah, tapi yang jelas kalau sudah di luar jam perkuliahan tidak usah aja ambil absen lagi. Sebab juga tidak akan terekap di dalam absen kehadiran. Nah, oke ya. Terus Pak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya izin sebentar ya. Nih. Ada Rizka. Gimana kita kuliah melalui WA saja, Pak? Nanti untuk tugas kirim link untuk ngirim tugasnya. Oke, itu yang Bapak inginkan tadi. Kita kuliah melalui WA saja. Boleh di WA itu nanti pesan suara atau pesan melalui chat langsung. Lalu untuk tugas dikirim link khusus untuk pengirimannya. Nah, jadi oke. Ini yang lebih iritnya. Ini Sumariati. Untuk bukunya ditentukan atau sembarang saja, Pak. Kalau sembarang enggak boleh. Nah, nanti kalian ambil buku-buku orang-orang radikal, nanti kita jadi orang yang keras nanti semuanya. Bukunya diserahkan kepada mahasiswa sesuai dengan materi-materi dan pastikanlah buku-buku itu betul-betul buku-buku yang sumbernya valid. Jangan sekarang kan banyak juga buku-buku yang palsu. Artinya orang menulis untuk mengadu domba, apalagi termasuk di dalam pembelajaran metodologi studi Islam. Metodologi itu artinya kan cara mempelajari Islam. Ada yang mengatakan nanti di dalam buku kalau kita nak mau nyaring, Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Nah, jadi cara memahami Islam itu tidak sholat pun juga masuk surga. Nah, itu tidak bisa. Tidak bisa. Ada buku-bukunya. Atau mencuri boleh apabila mendesak, tidak bisa juga. Itu ada aliran-aliran yang menyatakan seperti itu. Atau mengambil hak orang lain demi kebaikan boleh, tidak bisa juga. Jadi pastikan bukunya nanti betul-betul bukunya yang menuntun untuk keperluan memahami ajaran Islam. Nanti di silabus Pak cantumkan buku-buku agak 10 atau 15 buku. Kalian carilah. Buku itu semuanya udah ada PDF-nya di internet. Bisa kalian download saja di internet nantinya. Yang tidak boleh itu kan tulisan-tulisan yang tidak tahu sumbernya, itu pula yang kalian ambil.
Ini ya untuk buku. Nah, itu bedanya kuliah dengan SMA. Kalau kuliah, mahasiswa yang dituntut untuk memberikan ilmu pengetahuan dan mencari. Kalau waktu SMA, jelas bukunya dan guru yang banyak memberikan informasi berkaitan keilmuan. Nah, kalau kuliah, dosennya sedikit saja. Mana yang kurang pas, itu diluruskan. Lalu bagaimana dengan mahasiswa yang malas membaca? Nah, dia akan nampak saja nanti itu. Kalau dia malas membaca, dia akan tidak tahu apa-apa. Nah, jadi cara pun kalian mesti berubah. Waktu SMA kalian sedikit baca buku, waktu kuliah tidak ada istilahnya mahasiswa tanpa membaca buku bohong. Nah, itu istilahnya. Jadi kalian juga tidak akan tahu informasi kalau tidak membaca nantinya. Terus ini ada juga yang bertanya, kita ambil absen simpel atau langsung dengan ucapan Pak? Ya tulis saja di chat itu nama BP, saya hadir, udah cukup. Kita sedang pertemuan ini kan ada videonya nanti disimpan. Jadi siapa yang hadir akan terlihat di videonya nanti, terlihat di chatnya nanti. Absen. Ada yang mau ditanyakan, silakan dulu. Silakan, ada yang ditanyakan, Kosma juga boleh. Oke, dari Pasaman banyak di sini. Dari Pasaman. Ada yang dari Pasaman? Enggak ada. Ini Kosma juga ingatkan ke kawan-kawan, baru 22 orang yang bisa hadir dalam kuliah hari ini. Walaupun kita cerita saja dengan dosen lain, pertemuan awal ini juga sama. Bicarakan tentang bagaimana bagusnya kita kuliah. Oke, yang mau ditanyakan boleh, silakan. Kampus. Bertanya Pak, kita ambil absen banyak. Kampus. Ya, kami udah mulai kuliah ini. Iya, kuliah secara online. Jadi ya, belok langsung bungkus. Yang mau ditanyakan? Udah. Enggak, kalau tidak ini sekedar motivasi aja untuk kita semua. Kalian adalah orang-orang pilihan yang bisa bergabung di perguruan tinggi Yayan Bukit Tinggi. Kalau kalian sudah mendengar juga dari pesan Ibu Rektor, dari 32.000 mahasiswa yang mendaftar, kalianlah orang-orang yang
diberi kesempatan untuk masuk ke sini. Yang pertama. Yang kedua, bagi yang sudah masuk di dalam program studi sejarah peradaban Islam, mungkin ada di antara anak Pak semuanya. Saya awalnya tidak memilih peradaban Islam, tapi kok saya masuk ke peradaban Islam. Tentu itu ada kendala. Nah, ini saran Bapak saja. Untuk kuliah ini sama dengan kehidupan. Artinya, kalau kalian terpaksa masuk ke prodi sejarah peradaban Islam, lebih baik dari awal kalian merasa itu terpaksa daripada kalian jalani juga. Intinya, kalau tidak senang, ya bagusnya dari sekarang daripada kalian habis waktu, habis uang, kalian capek-capek nantinya. Nah, ini Pak meluruskan saja. Terus untuk yang ragu-ragu, sekarang kalian putuskan juga. Kalau masih ragu masuk ke prodi peradaban, lebih baik dari sekarang diputuskan. Sebab kuliah itu sama dengan cinta. Kalau kita tidak cinta kepada peradaban, artinya ragu-ragu, ilmunya juga tidak akan dapat nantinya. Nah, jadi saran Bapak, fokuskan diri, terus luruskan niat, atau memang dahulunya tidak memilih peradaban, tapi sekarang masuk ke peradaban Islam, kalian niatkan di situ, mudah-mudahan melalui peradaban Islam ini saya jadi orang berhasil. Itu. Nah, ini salah satu kasus bagi Bapak itu juga. Pak juga tidak cinta kepada peradaban dulu. Bapak orang UNP dulu, olahraga. Tapi tidak tahu kenapa dapat undangan masuk peradaban Islam. Pak jalani, rupanya takdirnya untuk bisa mengembangkan peradaban. Alhamdulillah harus jadi dosen katanya, kan gitu. Jadi makanya Pak sampaikan, luruskan. Niat Bapak dulu tidak ada masuk peradaban, tapi ketika sudah masuk diluruskan hati dan niat itu untuk kebaikan. Rupanya ada lagi kebaikan di balik itu semua. Semua sudah Allah atur, itu aja. Ya, jadi dari sekarang kalian pastikan dirinya, kalau tidak cinta kepada peradaban, atau bahasanya kalau tidak cinta dengan membaca buku, bagusnya mundur. Kalau peradaban ini tidak baca buku, kalian akan orang kepanasan nanti, tidak tahu informasi. Beda dengan yang lain, mungkin teori-teori bisa dicari, tapi peradaban harus kita yang membaca. Nah, ini saran Pak ya, luruskan. Ada yang masih ragu-ragu enggak di sini? Ya, kalau masih ragu, putuskanlah nanti. Dengan habis waktunya, habis biayanya, kecewa orang tuanya dan keluarganya, itu tidak boleh. Oke, ini sekedar motivasi aja. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Nah, ini ada lagi yang tanya, kalau untuk resume ditulis di buku atau diketik, Pak? Mungkin dia telat masuknya ya. Untuk resume itu ditulis tangan. Pak ulangi, ditulis tangan. Terus yang ditulis tidak apa yang ada di dalam. Contohnya kalian buka ada dapat di dalam buku pembahasan itu, kalian tulis, kalian salin semua buku, tidak itu. Nah, yang ditulis itu pemahaman kalian tentang materi yang sudah kalian baca. Contoh Pak tuliskan,
dari materi metode studi Islam ini, saya bisa memahami bahwasanya metode studi Islam ini mempelajari tentang ini. Akan udah jelas. Nah, artinya informasi itu kalian dapatkan. Tidak kalian catat, tidak kalian salin semua yang ada di dalam buku. Nah, berarti kami tidak boleh melihat buku atau menyalin buku, bukan tidak boleh. Nah, melalui buku yang saya baca, kami bisa kalian itu melalui buku yang saya baca mengatakan bahwasanya metode studi Islam itu adalah teori atau pendekatan untuk memahami ajaran Islam. Setelah saya baca, saya tahu, gitu bahasanya. Bahwasanya rupanya dalam mendekati atau dalam mempelajari Islam itu tidak kaku atau banyak caranya, gitu. Jadi istilah Bapak, bahasa yang kalian dapatkan melalui bacaan kalian itu. Berapa halaman Pak? 10 halaman sanggup? Sanggup 10 halaman? Enggak. Kenapa enggak sanggup? Hah? Ya, sudah. Sanggup 10 halaman? Kalau diam berarti sanggup ya. Saya menyatakan kalau diam berarti sanggup, kalau diam berarti setuju, gitu aja. Untuk resume itu. Ya, Pak. Hah, sanggup? Enggak? Oh, bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Ada juga yang sesak napasnya, kok dibilang bisa ya, gitu. Baik, untuk resume, saya tidak tuntut kalian menulis harus 10 halaman atau harus 15 halaman atau lebih dari itu. Yang saya tuntut kalian menulis resume, intinya tugas yang kalian tulis itu betul-betul kalian paham dan bisa di dalam menjalani dalam kehidupan ini, sebab mata kuliah ini di samping teori kalian sendiri yang melakukannya. Nah, di samping teori kalian sendiri yang melakukannya. Apa contohnya? Contohnya cara memahami metode studi Islam berkaitan tentang ibadah, sholat. Melalui teori kita dapat nanti. Apakah kita tidak praktekkan? Kalian praktekkan, itu yang menjadi panutan atau jadi sumber kalian sampai kalian meninggal nantinya. Kalian mesti memakai cara itu. Nah, setelah kalian temukan. Nah, jadi intinya saya tidak minta resume itu berlembar-lembar banyaknya, tapi kalian tulis sesuai dengan pemahaman yang kalian dapatkan. Terus Pak garis bawah juga, yang asalan dengan saya tugasnya, saya juga nilai dengan asalan. Apa itu asalan? Mungkin menulisnya terdesak, untuk 1 halaman ini aja udah cukup, ini yang saya pahami, itu ketahuan saja. Jadi orang yang siap dari awal dengan orang yang tidak siap dari awal, pasti tugasnya ketahuan. Nah, jadi saya tidak batasi itu ya. Ini ada jawab 10 halaman, insya Allah sanggup Pak. Janganlah 10 halaman. Itu satu dengan saya kalian kuliah dulu itu. 10 halaman dengan saya, dengan dosen lain 10 orang lagi, dosennya 10 halaman. 100 halaman mencatat 1 minggu, kira-kira sanggup enggak? Nanti kuliah tak sukses, kalian pun sakit gitu bahasanya. Jadi banyaklah toleransi ya Pak untuk tugas ini. Yang penting kalian bisa memahaminya.
Kalau kuliahnya tatap muka, enggak ada saya kasih kalian tugas nanti. Saya suruh aja kalian praktek dan suruh baca buku, udah cukup. Tapi karena ini di rumah membuktikan bahwasanya kalian itu sungguh-sungguh pula, ya adalah tugas resumenya. Oke, ada lagi? Ada mahasiswa Pak semester 1 dari luar Provinsi Sumbar? Ada, Pak. Ada. Siapa? Ada, Ayo Pak. ngomong. Yang dari luar Provinsi Sumbar ngomong. Saya, Pak. Pak. Saya gantian ngomong satu-satu. Saya dari Bengkulu, di mana ya? Coba Pak bisa mintakan nanti. Ya, mana yang saya tuh? Tadi banyak, sekarang nggak ada lagi. Saya, Pak. Silakan ngomong. Saya dari Batam, Pak. Kepulauan Riau. Pulau Riau, di mana itu? Di Batam, Pak. Di Batamnya di mana? Pak kan banyak juga kawan. Oh, di Sungai Beduk. Oh, itu. Baik. Ada lagi siapa yang dari luar Sumbar? Saya, Pak. Muhammad. Muhammad siapa nih? Muhammad Rajib, Pak. Muhammad Rajib dari mana? Dari Riau, Pak. Dari Riau. Di mana Riau? Di Rengat, Pak. Indragiri Hulu. Di Rengat. Oke, siapa lagi? Pak nanya ini agar seimbang nanti perkuliahan kita. Kalau senior kalian ada yang dari luar negeri, dari Thailand, banyak mahasiswa SPI dari Thailand. Jadi bahasanya juga bahasa Thailand di sini. Jadi nanti berbahasa Indonesia saja dia juga nggak paham. Ada kelas khususnya nanti. Nah, jadi makanya Pak tanya, siapa lagi yang dari luar Sumbar? Saya, Pak. Ya, siapa? Saya dari Jambi. Dari Jambi. Bangko Jambi. Bangko Jambi. Di mana? Di Sungai Putih. Di Sungai Putih. Kecamatannya? Bangko Barat. Bangko Barat. Nah, ini Sidia Puji Lestari ya? Iya, Pak. Teman dekat Bapak orang Jambi juga, dia dosen juga di sini, juga dosen sejarah peradaban Islam. Kamu ketemu dengan dia nanti itu, orang Jambi, dosen di Yayan Bukit Tinggi. Daerah mana tuh, Pak? Daerah mana? Di mana daerahnya, Pak? Beliau di Sungai Manau. Ada lagi siapa yang dari luar Sumbar? Saya, Pak. Atau Hira? Dari Ya, mana? Dari mana? Bangko. Oh, jauh-jauh ke sini ya. Sekarang masih di kampung gitu. Nanti kalau udah normal. Siapa lagi? Pak. Randy Kiting. Randy Kiting. Dari mana Randy Kiting? Tanjung Balai. Dari mana? Tanjung Balai. Tanjung Balai, jauh nih. Tanjung Balai di mana? Bagus enggak sinyal situ? Bagus. Randy yang baca Quran tadi pagi ya? Iya, Pak. Bagus. Baik, siapa lagi yang dari luar Sumbar? Ada lagi yang dari luar Sumbar?
Orang azan kita istirahat sebentar ya. Gelap, Pak. Baik, kita lanjutkan. Untuk RPS hari ini saya serahkan, saya kirim melalui WA grupnya ya. Sudah digabungkan Bapak ke WA grupnya. Untuk materi minggu besok, di samping Bapak sudah sampaikan dan berikan RPS. Untuk minggu besok Bapak yang menjelaskan satu kali pertemuan besok. Nanti Bapak buat video berkaitan tentang pengantar metode studi Islam. Nah, jadi untuk minggu besok Bapak yang memberikan materi melalui video. Setelah video itu Bapak kirim ke YouTube, nanti Pak bagikan linknya. Silakan disimak. Kalau ada kendala-kendala, kita diskusikan di dalam grup WA yang sudah dibuat. Ya, kita diskusikan di dalam grup WA yang kita buat. Silakan kalian putar saja videonya nanti. Terus kalau tidak paham, silakan kita diskusikan. Yang mau bertanya kita melalui WA grup. Khusus untuk minggu besok. Artinya kami tidak buat resume, Pak. Pak kasihlah toleransi dulu. Untuk minggu besok belum ada tugas dengan Bapak. Ya, untuk minggu besok belum ada tugas dengan Bapak. Tapi bukan berarti kalian mengundur pula tugas untuk berikutnya. Kalau bisa kalian menyelesaikan dalam minggu ini tugas minggu yang akan datang, alangkah lebih baiknya. Oke ya. Nanti kita diskusikan melalui WA group. Ya Kosma, nanti Pak kirim RPS-nya. Terus link YouTube-nya saja Bapak bagikan nanti. Supaya kalian enggak download atau enggak berat pula HP-nya nanti ya. Oke, Ketua, ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Ini karena mahasiswa baru semuanya ya, jadi adem ayem, diam-diam saja, masih malu-malu ya. Ya. Pak, dalam seminggu tuh Ya. Ulangi lagi yang berbicara si Rusti. dalam seminggu tuh berapa kali
pertemuan. Dalam seminggu itu berapa kali pertemuan? Ya gitu. Kawan-kawan yang lain dengar gitu? Dengar. Nah, kalau untuk satu mata kuliah, 1 kali pertemuan. Nah, kadang gini, kadang kalian hanya kuliah 2 hari saja, tapi dari pagi sampai sore. Nah, yang hari berikutnya kalian Ya, tidak ada Pak. kuliah. Nah, gitu. Jadi setiap mata kuliah hari ini 1 minggu itu 1 kali pertemuan dengan dosennya. Boleh ditambah, nah, itu tergantung kesepakatan kita semua lagi. Kalau mau ditambah boleh. Jadi gitu juga dengan Bapak, setiap 1 kali seminggu ada resume, gitulah bahasanya. Oke, masih ada? Ya, silakan. Kuliah. Ya, Pak. Gimana? Kegiatan mahasiswa. Ulangi. Kegiatan mahasiswa, Pak. UKM, Pak. Ya, terus? Kapan itu dimulai, Pak? Kalau untuk UKM, Pak rasa minggu ini juga sudah ada itunya, link-link atau kawan-kawan yang merekrut kawan-kawan untuk masuk UKM. Nanti silakan pilih saja UKM yang dikirim oleh kawan-kawan. Kalau tidak salah Bapak, ada sekitar 14 UKM yang diresmikan di kampus kita ini. 14 UKM. Yang hobinya nyanyi atau nasyid, ada UKM nasyid. Yang hobinya melukis, ada UKM kaligrafi. Semuanya ada. Yang hobinya buat video, ada UKM orbit namanya. Yang olahraga hobinya juga ada. Semuanya udah difasilitasi. Nanti kawan-kawan itu, dan juga yang banyak hafalannya, yang ngaji tilawahnya bagus, ada juga UKM-nya. Yang mau jadi ustadz banyak juga. Yang jadi preman ada di sini. Nah, di luar saja. Itu kursusnya di luar. Nah, jadi mau jadi ustadz, ustazah, yang mau hafalannya banyak. Nah, dan yang terpenting kalau kita yang sudah punya hafalan, minimal 3 juz. Ada yang lebih di sini? Kalian sudah mendapat kesempatan untuk dapat beasiswa nantinya. Yang hafalannya di atas 3 juz, nah itu udah bisa dipastikan kalian bisa mendapat beasiswa. Namanya beasiswa prestasi hafalan Al-Quran. Kalau hafalannya 15 juz gimana Pak? Kalau 15 juz atau lebih ke atas, uang kuliahnya gratis, uang bulanannya juga ada. Nah, gitu. Nah, yang setahu Bapak di Yayan Bukit Tinggi, hafalan paling terbanyak belum tembus 30 juz, tapi sudah mencapai 28 juz. Nah, 28 juz hafalannya. Dia gratis kuliah, semua kegiatan buku-buku dia gratis, dan setiap bulan dia ada uang apa lah istilahnya, uang kontrakannya, tapi dia tidak bayar juga kontrakannya. Ada uang belanjanya setiap bulan. Jadi beruntung juga yang banyak hafalan. Bagi yang sedikit hafalan ingin banyak atau ingin menghafal Al-Quran, makanya masuklah organisasi berkaitan tentang organisasi keagamaan, jadi ustadz dan ustazah yang istiqomah dalam menjalankan agama Islam. Banyak juga.
Ini plusnya bagi yang banyak hafalan, gratis kuliah, atau bisa direkomendasikan beasiswa ke luar negeri bisa juga. Ya, si Julia nanti ada itu kawan-kawan yang merekrut berkaitan tentang organisasi yang mesti kita masuki nanti. Nah, yang berhati-hati saja, jangan ambil organisasinya yang menyesatkan itu aja. Oke, karena waktunya udah habis, kita udah mau sholat. Salam kenal dari Bapak dari Yayan Bukit Tinggi. Sekali lagi yang belum kenal, Bapak namanya Doni Nafra. Bapak berasal dari Solo, Sumatera Barat juga, dan mengemban mata kuliah peradaban Islam. Adik-adik semua atau anak-anak Pak semua adalah mahasiswa peradaban Islam dan tidak akan lepas sampai kalian jadi sarjana nanti. Bisa jadi sarjana kalian itu saya yang mengesahkan dengan tanda tangan sidang akhir nantinya. Nah, jadi kalau untuk pengalaman sampai saat sekarang ini sudah banyak mahasiswa yang saya uji dan sudah jadi sarjana, dan sudah banyak juga mahasiswa SPI walaupun SPI ini belum lama, tapi banyak juga yang sudah masuk ke perguruan tinggi menyambung kuliah magister. Insyaallah dalam semester ini ada yang akan tamat alumni dari SPI juga. Nah, sekali lagi Pak luruskan, kalian tidak boleh ragu-ragu lagi ke SPI. Dari akreditasi kalian sudah terakreditasi baik. Nah, jadi kemanapun bisa bekerja nanti, jadi guru bisa, jadi KUA bisa, jadi di Kementerian Agama lah pokoknya kalian juga bisa nanti. Tidak ada bermasalah. Oke, kita akhiri pertemuan kita ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Mohon maaf kalau ada salah janggal yang Bapak sampaikan. Kita diskusi melalui WA group saja ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.